Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di di Midweek Online Service. Nah saudaraku, tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung bulan November tahun 2021. Ada kabar gembira saudaraku bahwa ibadah raya offline kita di GBI Mall of Indonesia dan GBI Tampak Siring sudah kembali dibuka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, bagi saudaraku yang berusia 12 tahun ke atas sampai dengan 69 tahun dan sudah divaksinasi dapat mengikuti ibadah raya offline di GBI Mall of Indonesia dan GBI Tampak Siring. Nah, Kak Bobby, bagaimana dengan Midweek Online Service kita minggu ini nih? Ya, nah saudara-saudara, pada minggu kali ini kita akan kedatangan yaitu Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Dan tema yang diusung kali ini agak unik loh judulnya, Siske. Wah, apa itu Kak Bobby? Yaitu Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu. Nah, untuk orang-orang yang sudah agak-agak berumur, ini seperti kita ini ya. Ya, pasti sudah tahu itu seperti judul lagu dan film-film zaman dulu ini ya. Tapi masih relevan sekali sampai sekarang ya Kak Bobby. Nah, seperti apa? Mari kita langsung saja saksikan di Midweek Online Service. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu bukan supaya keinginan kami dikabulkan, bukan Tuhan. Melainkan firman-Mu berkuasa untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain hidup dalam kebenaran. Maka kami akan menikmati ibadah yang sejati. Pasti kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan puncaknya yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Senangkanlah hati-Mu, ya Tuhan Yesus, sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah badai pasti berlalu. Apa temanya? Ya, badai pasti berlalu. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, badai pasti berlalu. Itu tidak mungkin terjadi pada diri kita kalau kita tidak memaknai badai seperti yang dipikirkan Tuhan. Itu tidak akan terjadi pada hidup kita kalau kita tidak mengerti bahwa badai pasti menghantam setiap orang.
itu tidak akan terjadi pada kita badai pasti berlalu kalau kita nggak mengerti apa arti berlalu. Ini penting sekali. Karena nanti kebanyakan orang Kristen seolah-olah badai pasti berlalu. Padahal hancur dia, rebah dia. Karena badainya menghantam dia. Ini penting. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, badai yang dipikirkan manusia, kita anggap itu badai kita pikirkan sama dengan manusia umumnya. Masih kita anut. Badai menurut Allah, kita nggak ngerti. Jemaat ini kasih. Apakah orang Kristen dalam masa pandemi COVID-19 tidak kena COVID-19 berarti badai pasti berlalu? Bukan itu. Apakah orang benar, orang percaya nggak bisa kena COVID-19? Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, orang itu nggak pernah mengenal Allah. Catat baik-baik. Orang benar atau orang nggak benar bisa kena COVID-19. Tetapi badai yang mengerikan adalah dosa. Apa ulangi? Dosa. Apa itu? Ketidaktaatan. Orang benar dengan orang nggak benar kena COVID-19 dua-duanya. Reaksinya, responnya beda. Orang nggak benar apapun agamanya, termasuk orang aktivis gereja, pelayan pengkhotbah, kalau kena COVID-19 dia stres, dia kecewa dengan Tuhan, dia takut mati. Inilah orang-orang yang nggak siap menghadapi badai pasti berlalu. Tetapi kalau orang benar kena COVID-19, dia pasti berkata, Tuhan, tidak ada kejadian yang terjadi pada diriku tanpa sepengetahuanmu. Tuhan, aku percaya kau menyertai aku. Dan aku tidak ragu kau bisa menyembuhkan aku. Tetapi kalau aku nggak sembuh dan meninggal, aku tahu kemana aku pergi. Itulah orang kuat dan kokoh tidak roboh. Karena mati dalam Tuhan termasuk mujizat tertinggi, saudara. Sayang hal ini nggak dikhotbahkan kepada orang percaya, orang gereja. Mati orang percaya itu mujizat tertinggi. Saking tertingginya, tidak ada ayat tentang kesembuhan, tentang berkat melimpah, tentang lumpuh berjalan, tentang nggak punya anak dapat anak. Tidak ada ayat seindah tentang kematian orang benar. Lihat Alkitab. Mazmur 116 ayat 15. Berharga kematian orang yang dikasih Allah. Karena itu nilai luar biasa. Stefanus dilempari batu. Badai pasti berlalu. Dia tetap taat dan tetap memulihkan nama Tuhan ketika dia mati. Walaupun dia tetap mati. Kalau dia mati bukan berarti badai nggak pasti berlalu. Pasti berlalu karena dia nggak jatuh dalam dosa. Ini seringkali gagal fokus orang Kristen. Sehingga ada kita orang Kristen bertobat lahir baru masih main-main dalam dosa. Bahkan kita worship leader, singers, pemain musik, pengkhotbah masih kompromi dengan dosa. Inilah orang-orang yang disebut kitab Mazmur. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di kananku. Rebah artinya bukan soal jatuh sakit atau enggak. Itu kalau itu sama kita dengan dunia ini. Rebah artinya jatuh dalam dosa atau tidak. Hidup dalam ketidaktaatan atau taat. Itu ukurannya. Makanya stigma dalam Kristen, dalam gereja, bahwa orang yang bisa bernubuat itu kuat, rohani benar. Tidak. Sekali lagi tidak. Gereja memerlukan orang karunia bernubuat. Gereja memerlukan orang karunia yang mengusir setan. Gereja memerlukan orang karunia mujizat sakit sembuh. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, itu tidak representatif rohani yang kuat. Itu tidak representatif rohani yang kuat. Banyak jemaat, puluhan ribu jemaat, tidak representatif rohani yang kuat sehingga badai pasti berlalu. Bukan.
Makanya kata firman Tuhan dalam Matius 7 yang notabene adalah khotbah di atas bukit, pelajaran mendasar, pondasi kekristenan. Orang bertobat lahir baru kalau nggak benar-benar mendalami pondasi kekristenan yang dinyatakan dalam Matius pasal 5, 6, dan 7, pondasi Anda rapuh dan gampang jatuh. Apa itu? Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang. Setiap orangnya tidak terkecuali siapapun. Entah dia jemaat biasa, worship leaders, singers, pendeta, gembala, jemaat banyak, sedikit, tidak terkecuali. Dosen teologi, S1, S2, doktor teologi, tidak. Setiap orang mengatakan Tuhan, Tuhan dalam khotbah, dalam nubuat, dalam penyembahan, dalam mujizat, itu nggak ada bobotnya kalau sekedar itu. Makanya Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pelaku kehendak Bapa, pelaku firman Tuhan, itulah yang kuat di mata Tuhan. Catat baik-baik. Taat menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang kuat di mata Tuhan. Walaupun gak populer di mata manusia. Pandemi COVID-19, jangan fokuskan doa puasa supaya cepat berhenti. Anda, saya, kalau begitu, gagal fokus. Melainkan doa puasalah, Tuhan, pandemi COVID-19 ini cepat selesai atau lama selesai. Tahun ini selesai atau tahun depan atau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Yang penting bukan selesainya Tuhan. Yang penting kuatkan aku. Tetap taat menjadi pelaku firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau pandemi apapun atau badai apapun. Itu Kristen yang benar dan sehat. Fokus orang yang pelaku firman tidak masalah. Bukan pada masalah fokusnya. Bukan pada durasi masalah. Pada masalah, bukan. Fokus orang benar adalah Tuhan. Penyelamatnya. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus. Apa yang harus kulakukan? Aku tetap taat kepada Engkau. Sehingga ketika itulah Tuhan jelaskan kepada Petrus dan kawan-kawan dan kepada setiap orang percaya yang menganggap selama ini ada yang kuat padahal bukan kuat, ada dikira lemah padahal kuat. Ini seringkali karena banyak orang Kristen belum berubah cara sudut pandangnya dan konsep nilainya. Apa itu? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang, artinya memang benar banyak. Sekarang ini banyak orang seperti ini, banyak, bukan sedikit, bukan minoritas, mayoritas. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kata kerjanya bernubuatnya terjadi. Orang anggap itu orang rohani luar biasa. Saudara tidak. Gereja memerlukan karunia bernubuat, tapi itu tidak representatif orang yang kuat dalam Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Gereja juga memerlukan karunia-karunia mengusir setan. Tetapi bukan di situ letak kekuatan rohani orang Kristen. Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Saudara, ke gereja itu ciri utama bukan sakit sembuh. Ciri utama Kristen itu bukan sakit sembuh. Ciri utama Kristen itu berubah kelakuannya, berubah karakternya. Buah roh semakin nyata. Karakter Kristus itu semakin nyata. Itu Kristen, jangan gagal fokus. Silakan bernubuat. Silakan bahasa roh. Silakan mujizat. Silakan penyembahan. Silakan. Tetapi jangan sampai kita hanya sebatas itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pelaku kehendak Bapa, tidak pelaku firman. Maka terjadi satu yang sangat mengagetkan kebanyakan orang. Ironi. Apa itu? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Bukan kepada pembunuh. Bukan kepada penjina. Bukan kepada koruptor. Melainkan kepada orang yang bernubuat. Orang yang mengusir setan. Orang yang makan banyak mujizat. Mungkin aktivis gereja lainnya, mungkin jadi worship leaders, singers, pengkhotbah, gembala, pendeta.
Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka yang tidak pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena konsekuensi logis, ditebus, kita dibayar lunas oleh Yesus, dibeli kita dulos, kita hamba budak. Dia kurios, dia Tuhan. Maka bangunlah relasi kepada Tuhan Yesus dengan ketaatan yang absolut tanpa syarat. Pelaku firman. Makanya langsung Tuhan kasih analogi supaya Petrus dan kawan-kawan mengerti ikut Yesus yang benar itu. Bukan sekedar bisa khotbah, bukan sekedar bisa penyembahan melayani ke sana kemari, bukan. Pelaku firman. Apa itu? Dikatakan demikian. Firman Tuhan jelas sekali. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku, berarti orang ini orang gereja, kalau konteks sekarang, dan melakukannya, itulah orang kuat, orang bijaksana. Memang mendirikan rumahnya di atas batu perlu proses yang tidak sebentar, enggak fokusnya kepada yang instan-instan. Kerja keras, tidak sedikit harga yang harus dibayar. Kalau orang membangun rumah di atas batu bisa lecet-lecet. Karena zaman dahulu alat sederhana sekali. Melobangkan batu untuk jadi pondasi dan sebagainya. Itu kerja keras. Tapi sebaliknya lihat ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Setiap orang, entah dia pendeta, entah terkenal atau tidak terkenal, entah jemaatnya banyak atau sedikit, entah dia worship leaders, entah dia punya karunia nubuat, punya mujizat, dan sebagainya. Kalau tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, itu bodoh kata Tuhan. Apalagi sukanya yang instan-instan. Membangun rumah di atas pasir itu gak perlu panjang-panjang. Tancap-tancap langsung jadi. Orang terlalu suka sakit, sembuh, lumpuh, berjalan buta celik. Kalau itu fokus, bagaimanapun kita rapuh dan akhirnya bisa ditolak Tuhan. Mental seorang murid, sangkal diri, pikul salib, belajar. Hidupku bukan aku lagi. Karena proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu terus menerus. Itu Kristen, pelaku firman. Taat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya. Banyak orang salah menanggapi kekristenan. Ada orang menyatakan, kalau orang percaya kepada Yesus, gak mungkin sakit kanker. Itu ajaran rapuh dan mengarah kepada penyesatan. Orang benar gak mungkin kena COVID-19. Itu ajaran-ajaran yang gak mendasar. Karena masalah orang benar dengan masalah orang gak benar sama. Prosesnya yang beda. Kalau ada orang percaya dokter mendedikasikannya merawat orang kena COVID-19 terus-menerus, bisa terpapar COVID-19. Nggak masalah. Kalaupun dia meninggal, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nggak malang orang mati dalam Tuhan. Yang malang orang di luar Tuhan. Lain hal kalau orang Kristen kemana-mana nggak pakai masker. Berarti ada unsur dosa, yaitu ketidaktaatan. Karena ada juga unsur kesembronoan. Kena COVID-19. Itu kena COVID-19-nya karena ada histori proses yang salah. Tetapi kalau dia orang dokter mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, akhirnya kena juga, nggak ada masalah. Meninggal, nggak ada masalah. Karena semua kita pun meninggal pulang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Meninggal nggak malang. Hidup di luar Tuhan malang. Hidup tidak pelaku firman Tuhan malang. Hidup tidak taat pada Tuhan, itu malang. Jadi bukan pada kena COVID-19 yang malang. Tapi apa histori yang melatar belakangi kena COVID-19? Kalau kita sembrono, kita seenaknya nggak pakai masker, kumpul-kumpul tidak social distancing, nggak ikuti aturan pemerintah yang dipakai oleh Allah sebagai hamba untuk menata negara ini, kena COVID-19. Itu karena dosa, karena ketidaktaatan. Tetapi sebaliknya, kalau seorang dokter mendedikasikannya merawat orang kena COVID-19, berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya terpapar, nggak ada masalah. Makanya lihat, orang benar masalahnya
Bandingkan dengan orang nggak benar. Orang benar ayat 24. Apa yang dialaminya? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ayat 27. Kepada orang nggak benar. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Masalahnya sama. Jangan ikuti ajaran-ajaran mengatakan orang Kristen nggak mungkin ke meja operasi. Itu ngawur. Itu nggak Alkitabiah. Orang Kristen nggak mungkin sakit kanker. Itu ngawur. Orang Kristen nggak mungkin dibunuh. Stefanus dibunuh. Petrus dibunuh. Yesus dibunuh. Jadi jangan ajarannya aneh-aneh. Harus Alkitabiah. Sama. Bahkan apa yang terjadi kepada orang benar. Lalu angin melanda rumah itu. Kepada orang nggak benar. Lalu angin melanda rumah itu. Sama. Kenapa badai tidak berlalu? Karena kita anggap masalah orang benar dengan orang nggak sama. Orang benar nggak mungkin sakit kanker. Orang benar nggak mungkin umurnya pendek. Oh, salah sekali. Stefanus itu 30-an something dia meninggal. Yesus 33-an, mungkin 33,5 tahun meninggal. Jadi bukan kuantitas, kualitas. Apa yang kau isi dalam hidupmu, umurmu pendek atau panjang. Itu ukurannya apa yang kau isi. Mendingan kayak Stefanus, 30-an something meninggal dalam kebenaran, daripada Anda misalnya 75 tahun gak meninggal-meninggal, tapi nipu terus. Berkhianat terus. Ya susah. Jangan ukurannya kuantitas. Kualitas. Termasuk jemaat, ukurannya jangan kuantitas. Jemaatku 20.000, 30.000. Bukan itu ukuran. Kualitas. Siap nggak mereka nanti menghadapi Tuhan dalam masa penghakiman? Jangan sampai Tuhan berkata kepada jemaat kita, aku tidak pernah mengenal engkau. Badai menghancurkan kita semua karena hidup dalam ketidaktaatan, tidak pelaku firman. Maka reaksinya, responnya beda. Yang orang benar punya masalah yang sama dengan orang nggak benar, respon beda. Orang benar, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Proses yang sulit. Sabar itu tingkat tinggi, lumpuh berjalan tingkat rendah. Karena cukup sebentar doakan instan langsung bisa berjalan. Jangan anti kesembuhan, tapi jangan fokuskan kepada kesembuhan. Buta celit pun Tuhan gak perlu bertahun-tahun. Sebentar, beberapa menit sembuh. Bahkan pemuda Nain, Lazarus suruh bangkit, langsung bangkit. Itu kan mujizat-mujizat yang tidak istimewa. Tetapi pemarah jadi sabar, jadi lemah lembut, sombong jadi rendah hati. Itu proses tahunan. Gak usah yang sulit. Orang pelit jadi pemberi aja, itu prosesnya tidak sebentar. Lebih gampang mendoakan orang lumpuh berjalan daripada mendoakan orang pelit jadi pemberi. Karakter. Jangan terlalu fokus kepada karisma, tapi karakter. Karisma bisa dipelajari sehingga orang tertarik dengan kita. Kita punya karisma. Tetapi karakter itu perubahan tata nilai, konsep berpikir, worldview, karakter, cara sudut pandang, dan itu dari dalam. Dan itu permanen. Karakter. Ini penting sekali. Maka orang pelaku firman dengan taat dan setia, walaupun nggak selalu mulus, bisa jatuh tapi dia tidak pernah menyerah. Ulangi, tidak menyerah, ulangi. Jadi pelaku firman Tuhan. Itulah rohani yang benar. Puji Tuhan Anda bisa khotbah. Puji Tuhan Anda jadi koordinator ibadah. Puji Tuhan Anda bisa worship leader, pemain musik. Tetapi menjadi nggak ada makna semua itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pelaku firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Ini penting, jangan gagal fokus. Jangan masuk gereja keluar gereja, pelayanan ke sana kemari, kelakuan gak berubah. Akhirnya masa pandemi, banyak hamba Tuhan tumbang. Tumbang bukan karena karena kelakuan karakter gak kuat. Akhirnya kecewa kepada Tuhan, marah, dan mulai mundur dari pelayanan. Karena memang pondasinya nggak kuat. Tinggal tunggu waktu aja. Lain dengan orang yang nggak benar. Pondasinya yang abal-abal, instan. Tidak mau belajar sebagai murid Kristus. Tidak terlatih sangkal dipikul salib.
Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kalau Anda orang gereja, aktivis gereja, pelayan gereja, ketika masa pandemi Anda stres, Anda kecewa, Anda mulai malas melayani Tuhan, itu menunjukkan dasar Anda lemah. Kalau dasar Anda hanya mujizat, sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya rumah dapat rumah, yang nggak punya mobil dapat mobil, yang hartanya sedikit jadi banyak, itu kan hal-hal yang sangat rendah. Akhirnya tidak ada keteladanan hidup. Orang Kristen yang kuat adalah memiliki keteladanan hidup, karakter, buah roh, hasil dari ketaatan terus-menerus menjadi pelaku firman Tuhan. Ada unsur sangkal di pikul salib. Itulah Kristen yang kokoh. Badai pasti berlalu. Badai menghantam rumah orang benar, tapi nggak rubuh. Bukan nggak menghantam, kalau ada rumah nggak rubuh, nggak kena badai, nggak ada istimewanya. Tetapi kalau rumah kita sama-sama kena badai, sama besarnya, tapi rumah saya nggak rubuh, rumah Anda rubuh, itu baru bisa tahu beda. Berarti ini yang kuat. Tapi kalau rumah Anda di Bekasi, rumah saya di Cinere, rumah Anda kena badai, rubuh, rumah saya nggak kena badai, nggak rubuh, nggak ada perbedaan signifikannya. Orang saya nggak kena badai, sama-sama kena badai. Kalau BBM naik di negara Indonesia, berlaku untuk orang benar, berlaku untuk orang nggak benar. Jangan aneh-aneh. Masalah orang benar dengan nggak benar sama. Godaan untuk jatuh dalam dosa sama. Tetapi apakah kita taat atau tidak? Itu beda. Makanya diakhiri dengan ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat mereka. Kenapa dibandingkan Yesus berkuasa? Tidak seperti ahli Taurat mereka. Karena ahli Taurat mereka berarti nggak berkuasa. Apa masalahnya? Karena pondasi. Karena nggak ada kekuatan yang benar dalam kehidupan ahli Taurat. Apa itu? Lihat Matius 23. Ayat terakhir yang kita baca dalam konteks sekarang. Matius 23. Ayat 1-3. Saya bacakan buat saudara. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kenapa Tuhan suruh turuti? Lakukan, bukan sebagian. Segala sesuatu yang mereka ajarkan. Karena ahli Taurat, pemahaman Alkitabnya bagus. Benar. Dan mengajarnya benar. Sementara ini banyak orang bukan hanya karena mujizat menganggap rohani hebat, bernubuat, tetapi banyak orang sekolah teologi tinggi, S1, S2, S3, ajarannya sehat dan benar. Itu diperlukan. Khotbahnya bagus, itu diperlukan. Tapi itu tidak representatif rohani yang kuat. Catat bebek. Kenapa? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perbedaannya melakukan atau tidak melakukannya. Kenapa dibandingkan ajaran Yesus dengan ahli Taurat? Yesus mengajarkan dengan berkuasa karena dia pelaku firman. Ahli Taurat ajarannya benar, tapi nggak pelaku firman. Kalau kita bernubuat, kita berbahasa roh, kita menyembah, kita melakukan banyak mujizat, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman Tuhan, mana pernah badai pasti berlalu. Catat baik-baik. Nggak pernah. Maka marilah kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 17. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia lari kepada kau. Apa arti tunduk? Taat pelaku firman. Mulai di rumah. Hai suami, kasihlah istrimu. Taat. Gak ada kaitannya kita mengasihi istri dengan kelakuan istri. Gak ada kaitan. Gak ada kaitan. Kita mengasihi istri, gak ada kaitannya dengan kelakuan. Gak ada hubungan dengan kelakuan istri. Hubungannya adalah kita mengabdi kepada Tuhan yang sudah lunas membayar diri kita. Maka kita taat absolut. Hai istri, tunduklah kepada suami. Gak ada kaitannya dengan kelakuan suami.
Ibu-ibu, jangan ada, bagaimana saya tunduk? Dia kasar. Nggak ada kaitannya tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Ibu-ibu tunduk kepada suami kaitannya kepada Yesus yang sudah menebus Anda. Anda bukan kepunyaan Anda sendiri, kepunyaan Dia. Imamat yang rajani kepunyaan Tuhan sendiri. Mengabdi kepada Dia, taat. Makanya Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Karena rohani yang tertinggi bukan bisa khotbah, bukan jemaat puluhan ribu, bukan. Bukan bisa bahasa roh, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, apalagi pendeta terkenal. Bukan. Rohani yang terindah di mata Tuhan adalah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada pandemi COVID-19 atau pandemi apapun, masa-masa sulit apapun, orang benar tidak roboh. Biar beribu-ribu rebah di kiri kita, berlaksana kanan, kita tetap nggak roboh. Itu bukan soal rebah jatuh sakit, rebah kena COVID, bukan. Rebah jatuh dalam dosa. Jangan gagal fokus. Maka, pulanglah dari tempat ini jemaat yang kasih Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui? Berapa banyak kita tidak lakukan? Malanglah nasib kita. Kita Kristen, kita suka menyembah, suka melayani. Tetapi dalam kehidupan praktis sehari-hari, kita tidak pelaku firman Tuhan. Sebaliknya, berbahagialah kita. Kalaupun kita nggak bisa khotbah, kalaupun kita nggak bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, tetapi kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan dari hal setiap perkara yang kecil. Berbahagialah kita. Karena badai pasti berlalu. Berlaku untuk mereka yang pelaku-pelaku kehendak Bapa di surga. Pelaku firman Tuhan. Itulah mujizat tertinggi. Shalom. Mari kita tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau. Engkau baik dan sangat amat baik. Untuk itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami bukan sekedar paham firman Tuhan dari aspek nalar. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar kami rajin melayani kesana kemari. Melainkan dapatkanlah kami melalui kasih anugerah pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang pelaku firman itulah orang tunduk kepada Allah. Materaikan firman ini. Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sampai gagal, jangan buat kami menyerah. Kami terus bangkit dan melakukan lagi. Melakukan, tidak pernah menyerah. Sampai itu satu kesukaan. Sehingga setiap kami taat sampai garis akhir. Berkatilah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan langsung sharing firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, yaitu tentang badai pasti berlalu. Nah, Siska, tadi kan kita pas lagi dengar judulnya pertama kali itu, kita kayaknya fokus kepada badainya dan pasti berlalunya. Iya, ternyata yang ditekankan itu bukan badai yang pasti berlalu, tetapi bagaimana fondasinya itu. Seperti tadi kan dianalogikan, bagaimana kita membangun rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir. Betul. Jadi pada saat itu badai datang, rumah yang dibangun di atas karang tidak akan hancur rumahnya. Betul. Jadi bukan badainya ya, Ko Bobby, badainya tuh tetap ada. Betul. Dan pasti berlalu. Tetapi setelah badai itu berlalu, bagaimana kondisi rumah kita gitu ya, Ko Betul Bobby? sekali. Jadi yang penting tadi ditekankan yaitu bagaimana sih respon kita menghadapi badai tersebut. Apakah respon kita ini negatif, yaitu kita menyalahkan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, atau respon kita positif, kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tetap beriman, dan kita tidak jatuh dalam dosa. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan. Betul sekali. Itulah tadi kondisi yang kuat di saat badai datang ya, Ko Bobby. Betul.
Nah, luar biasa sekali pada malam hari ini ya Kak Bobby. Terkadang kita merasa untuk membangun fondasi yang kuat ini sangat berat tentunya ya. Pasti ya. Banyak sekali keterbatasan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi tentu saja keterbatasan ini merupakan sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh iman. Karena jalan menuju kekekalan adalah jalan yang sempit. Jadi jangan takut ya Kak Bobby kalau terkadang kita tidak bisa merespon seenak hati gini gitu ya. Betul, tidak ya. bisa merespon seenaknya ketika orang berbuat jahat kepada kita. Pengennya bales ya Kak Bobby. Pasti ya. Pengennya marah, tapi kita membatasi diri kita. Jalan yang terbatas, jalan yang sempit, itulah memang jalan kita ya Kak Bobby. Betul. Untuk punya rumah di atas batu karang. Nah, Kak Bobby, luar biasa sekali pada malam hari ini, saudaraku. Kami berterima kasih untuk Bapak Ridwan Huta Barat. Terus diberkati dan menjadi berkat dimanapun berada. Dan saudaraku, jumpa lagi dengan kami di Weekly Online Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.